Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa takhirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala izin, ridho, rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai sekarang kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Bersalam kita tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhir wal Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah pada waktu dan kesempatan yang kita laksanakan dalam menjalankan perintahnya, terlebih dahulu kita harus memahami hakikat daripada tujuan, maksud dan perintahnya. Berbicara tentang perjalanan Tuhan, hablum minallah wa hablum minannas, tidak terlepas dari sebuah kodrat. Tolong audionya diperiksa lagi. Tujuan mempelajari tajalli Allah dan tajalli sirullah dalam tauhid adalah tujuan ketunggalan. Arti dari pengenalan maksud tauhid ini sebetulnya adalah menyatakan sifat yang banyak berawal dari sifat yang satu menjadi satu sifat. Perjalanan tauhid dalam kajian adalah perjalanan ketunggalannya Allah. Ya. Perjalanan ketunggalannya Allah. Yang bisa mengikuti tauhid ini adalah orang yang wujudnya berasal dari wujudullah. Segala yang beruntuk penciptaan tidak akan bisa menjalankan tauhid kepada Allah, wujud tunggal awal mula jadi. Terhadap penciptaan adalah suatu kebesaran, sementara terhadap kejadian dan terjadi adalah wujud yang sama. Orang yang memelihara wujud yang bersifat ciptaan sesungguhnya
tergolong makhluk-makhluk yang tidak dihormati dan tidak boleh bersahadah kepada Allah. Wujud tunggal kembali kepada wujud awal dan wujud akhir dalam bentuk wujud yang sama. Ilmu tauhid adalah ilmu ketunggalan. Kalau wujud dan maujud yang terjadi sebagai sifat bagi dia kembali kepada awal dia mula jadi adalah wujud yang satu, kembali menjadi satu. Tidak berlaku hukum hakikat di dalam hukum tauhid. Hukum hakikat berpenampakan di dalam sifat iman. Tapi dalam hukum tauhid nyata sudahlah aku terlihat sebagai maujudnya. Dan nyatalah aku kembali kepada wujud awal mula jadi. Ini adalah konsep tauhid. Beriman kita menjalankan keimanan, maka konsep tauhid adalah wujudku yang berwujud dan bermaujud. Wujudku jugalah sebuah wujud yang maujud. Tidak ada pernyataan perbedaan antara wujud dan maujud. Ini yang dinamakan tunggal. Bersifatnya aku dalam wujud dan terlihatnya aku dalam maujud. Di dalam setiap perjalanan ketuhanan dalam tauhid, wujud awal mula jadi jadikan zat sebagai kodrat awal mula jadi Setelah Allah menjadikan zat maka zat beriradah kepada Allah meminta hayat. Maka Allah menjadikan hayatnya dari zat tersebut dinamakan kunal. Zat awal dinamakan kunah, zat maujud dinamakan kunal, yaitu zat yang berkodrat alam. Disinilah letaknya sebuah wujud yang berwujud pada zat dan bermaujud juga pada zat kunal dari zat kunah. Berwujud dalam zat kunah, bermaujud di dalam zat kunal. Maka di dalam perjalanan Allah tadi berkodrat pada Allahu alam, Allahu aku Allah, al-am yaitu alam yang terlihat. Disinilah kita harus melihat wujud yang bergejolak. Bertingkah dalam tingkahnya dalam tanizil kadimnya Allah yaitu alam wujud. Untuk memwujudkan di sebuah maujud zahirnya. Dalam hal ini kita perlu mengingat kodrat Allahu alam atau alif lam mim masing-masing memiliki sifat wujud dan maujud. Pertama kita lihat dulu alif sebagai kodrat ketunggalan Tuhan dalam mewujudkan sifatnya sendiri, yaitu ada 3. Pertama dikatakan dengan sebuah aras kursi dan keramat. Itu pada diriku sendiri dalam masa wujud bernama aku. Sudah ada 3 wujudku. Setelah dalam masa wujud, maka kujadikanlah sifatku sebagai kehambaanku dalam batin, zat dan nur. Sebagai kodrat asal muasal semua terjadi.
Sudah 6 maujudku. Setelah itu bermaujudlah aku kepada alam dalam kodrat, iradat, dan ilmu. 9 sifat sir martabat ketuhananku yang bertajali pada wujud, wujud dan maujud. 9 ini disebut dengan wujud hakikat yang bermaujud. Itulah diri sifat. Diri sifat zat kunah awal mula jadi adalah diri sir batin bagi Allah. Sementara zat yang menjadikan zat kunal sebagai awal mula jadi alam, yang asal muasal nur dijadikan, itulah alam hayat bagi Allah. Karena sifat nur memuji kepada zat yang menjadikan, maka zat adalah kodrat yang dipuji disebut Ahmad. Dan kodrat yang memuji dari zat kunal terjadilah nur, nur yang memuji kepada zat disebut dengan Muhammad. Memuji artinya Ahmad dipuji. Dengan demikian kodrat, 6 kodrat sudah menjadi sifat batin pada zat tunggal awal kunah dan sifat zohir pada zat kunal yang ditimbulkan kepada alam yang berkodrat Muhammad. Zat tunggal yang wujud awal adalah zat disebut Allah. Jadi bagaimana bisa kita memisahkan satu zat yang dari yang dua tadi? Berkodratnya aku pada kodratku sendiri, ini yang dinamakan sifat wujud, wujud dan maujud. Diri sifat yang dijadikan hayat bagi Allah, bertajali batin kepada ruh, dan bertajalilah sir kepada wujud dan memewujudkan diri yang al-haq. Dengan adanya tasbih dan zikir yang dilakukan oleh diri sifat, zahirnya berkodrat Allah dan rupa-rupanya berkodrat Muhammad. Rupa-rupa yang dimaksud adalah wazir, wajah, sementara wajah itu adalah wazirnya Allah yang berkodrat Muhammad. Syailina Muhammad, keakuanku adalah Muhammad, dan aku wujud pada zat Allah. Setelah kita tahu 9 kodrat tadi menjadi wujud, wujud dan maujudnya, maka disinilah seseorang melaksanakan sifat tajalli ketuhanan dengan melaksanakan tasbih dan zikir menuju hayatnya alam sebagai umul hayat, induk daripada sekalian alam. Kalau dilihat kepada ma'rifat tasbih, bertajali dari ruh ke batin jantung, dilihat juga bagaimana tajali lenyamnya nur dengan zat ke dalam diri al-haq atau batin kosong, batin halus. Maka berzikirlah sifat mewujudkan diri al-haq menjadi nyata atau mubin. Dengan demikian, kalau masing-masing ibadah
diperhatikan dengan mata batin, maka kita akan kehilangan pedoman. Melihat kepada tasbih lupa zikir, melihat kepada zikir lupa bertasbih. Jadi bagaimana solusinya? Minhaj menatap yang satu, kodrat zahirnya zat berwujud Muhammad disebut diri sifat. Yang menyaksikan adalah nur main. Nur main adalah suatu pandangan yang memiliki kekuatan yang berbeda dengan nur ma'ani. Nur ma'ani adalah bazar, basir, dan ainul basiroh. Tetapi itu hanya nur pensaksian dan tidak memiliki kodrat atau aras. Sementara nur ma'in adalah suatu pandangan rahasia yang dijadikan Allah sebagai saksi, sehingga menyaksikan nur main terhadap pekerjaan sifat yang bertasbih dan berzikir, maka kita akan mendapati pandangan kedua-duanya dengan sempurna. Tapi kalau kita melihat salah satu yang dikerjakan, maka kita akan kehilangan keseimbangan di dalam melihat pekerjaan tasbih dan zikir. Dengan demikian, memahami kita kembali bahwasan diri sifat yang tidak berasal dari langit dan bumi adalah wujud yang bermaujud. Akulah yang wujud, sebuah yang wujud bermaujud. Sehingga di dalam pelaksanaan tadi, janganlah melihat apa yang kamu zikirkan, tapi lihatlah siapa yang berzikir, dan pasti kamu akan mendapatkan apa yang dia zikirkan. Keberadaan dari ilmu jatuh kepada iman dalam kodrat yang diberikan asma setelah dia bermaujud, nyata sudahlah. Lam alif yang menjadi sebuah wujud akan berwujud pada zat yang bernama Allah dan bermaujud pada sifat yang bernama Muhammad. Tajali ketiganya adalah tajali wujud-wujud dan maujud pada alif lam mim, yang artinya Allahu aku Allah. Al yaidalah sebuah alam yang terlihat. Am itu terlihat, sebuah batin yang terlihat. Dikatakan sebuah zat yang dibagi dua, bukan artinya dua buah zat, tetapi aku juga yang berwujud, yang maujud. Aku adalah sir yang ada di dalam zat yang wujud, maka hayatlah aku dalam maujud. Nur bersifat memuji, maka dikatakan rahmatan fil alamin adalah nur yang memuji, yang disebut dengan Muhammad. Sementara kodrat daripada wujud itu sendiri adalah disebut dengan zat, asmanya Allah. Bagaimana kita bisa memisahkan? Maka disatukan dengan Ahmad. Dia menjadi dipuji karena telah menyatu, zahirnya jatuh ke kunal namanya Muhammad. Mim kepala hadada, mim perut dal kaki.
dan batinnya bersifat zat yang tersembunyi disebut yang berasal dari alif lam lam ha, sebuah hayat menghidupkan dua alam dengan gerak. Sementara di sisi wujud terjadi tiga perkara juga tajalinya. Mana yang menjadi aras, kursi dan keramat. Arasnya adalah titik wujud awal mula jadi noktah. Yang kedua, kursi atau kekuasaan adalah lam jalalah yang wujud kepada zahir. Yang ketiga adalah alif yang nyata yang bersifat maujud. Inilah sebuah penampakan tadi. 9 kodrat ini dalam bertajali dilambangkan pada angka 17. Di dalam 17 rakaat terjadi 9 martabat Allah, 9 syahadat. Maknanya selagi satu sifat sir bagi Allah dalam mentajalikan 7 sifat umat Muhammad menjadi angka 1 dan 7. Dijumlahkan 8 menjadi maujud, 8 batang tulang atau 8 arasnya Allah. 20 bersifat di dalam 8 kodrat. Maka maujudlah menjadi suatu hayat yang terlihat. Dalam hal ini, dalam perkataan tajali-tajali yang dilakukan harus benar-benar sampai sempurnanya pandangan dan rasa. Dengan kekuatan nurmain melihatlah diri sifat mentajalikan tasbih dan zikir, dan rasa dimiliki oleh kekuatan nurmain yang berwujud kepada diri sifat yang bersaksi. Menyaksikan diri sifat berwujud ketuhanan yang akan disembah oleh alam sampai masa sempurna penyembahan itu sudah menjadi rasa. Akhirnya dari wujud-wujud dan maujud, dari 3 perkara tadi, aku telah hayat dalam insaniyah sebagai jasad, insani sebagai ruh pada tubuh, dan insanu adalah sebagai rohani pada jasad. Diri halus telah diwujudkan menjadi jasad, maka jasad hidup. Karena jasad hidup bukan karena ruh, tapi karena diri al-haqqullah, al-malikul haqqul mubin. Maka hiduplah dia dengan kekuatan 9 martabat tadi. 9 martabat inilah yang menjadi zahir dan batin. 9 pada zahir dan 9 pada batin menjadi Asmaul Husna. 9 pada zahir menjadi asma yang disebut Muhammad, dan 9 pada batin yang menjadi husna disebut dengan Allah atau zat. Maka Asmaul Husna tidak boleh ditayangkan dan dituliskan di dalam Al-Quran, karena adalah kodrat zahir dan batinnya Allah menjadi Asmaul Husna. Inilah sifat diri sifat batang tubuh Asmaul Husna, itulah yang menjadi diri sifat yang bertajali menjadi ketuhanan bagi seluruh alam. Baik, kita coba bermuzakarah. Shol muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru menyampaikan amanah jamaah dan para imamnya.
Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, sehat selalu Buya. Dan Insyaallah. insyaallah pada malam hari ini kita diberikan suatu pengenalan tauhid oleh Buya dalam rangka untuk mengenal ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, baik dari makom wujud dan maujud dalam 9 martabat. Dalam hal ini tentu ada mungkin beberapa hal dari para imam, para khalifah yang perlu dipertanyakan. Kami persilahkan untuk bertanya dengan cara mengangkat tanda tangan. Silahkan awal Pak, silakan Pak Imam Rudi. Oke, terima kasih Pak Juru Tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali berjumpa dengan Buya. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat selalu Buya. Insyaallah, alhamdulillah. Di sini saya izin bertanya tentang konsep tauhid wujudku yang bermaujud hingga bersifat tunggal itu Buya. Mohon penjabaran kembali Buya. Kalau wujudnya adalah sebuah wujud yang bermaujud, apa mungkin dikatakan tiga? Nah, itu konsep tunggalnya. Jadi segala yang dikatakan wujud ini adalah sebuah wujud yang maujud, berarti itu sudah bersifat satu. Ya, diikuti oleh 9 martabat. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Seandainya titik itu wujud itu berbentuk titik, maka titik ini tidak boleh dikatakan asma apapun, tidak untuk perbedaan. Artinya kalau titik maujudunnya adalah Muhammad, titik wujudnya adalah Allah, titik wujud adalah aku, wujud adalah Allah, bermaujud adalah Muhammad. Artinya itu sudah tidak bilangannya tiga, tapi adalah satu yang wujud, itulah yang bermaujud. Paham? Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Wabarakatuh. Terima kasih Buya atas penjelasannya, Pak Imam Rudi atas pertanyaannya. Silahkan para imam yang lain, silahkan. Insyaallah ada Pak Imam Badrun, silahkan Pak Imam Badrun. Audionya Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih Pak Imam Sulwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Mohon pencerahan Buya tentang, kalau dilihat dari pertama tadi, sifat yang banyak dari sifat yang satu akan menjadi satu, maka terjadilah wujudku adalah wujud yang bermewujud kembali menjadi satu, maka nyatalah aku terlihat. Yang saya mau pertanyakan untuk pencerahan, tambahan pencerahan yang 9 sifat sir ini Buya, untuk 9 itu adalah martabat atau kedudukan. Berkedudukan aku pada alam, pada kodrat, iradat dan ilmu, nyatalah terlihat, maujud. Berkedudukan aku dalam wujudku,
wujudku adalah melalui batin zat dan nur, yaitu kodrat diri tempat semua awal terjadi. Dan apabila aku berkodrat wujud terhadap diriku sendiri, maka aku telah hayat dalam aras qudsi dan keramat. Maka sifat itulah yang bergejolak, yang bertingkah pada dirinya sendiri. Itu yang dikatakan menjadi tunggal itu setelah dia dizahirkan dalam kodrat yang 9. Tunggal yang dimaksud pada kodrat yang 9 adalah ba'dal atau aftar, yaitu pada kodrat yang 3 menjadi 1. Sudul kasroh fil wahda sudul wahda fil kasroti adalah 1 pada yang 3, dan 3 itu adalah 1. Paham? Ya, insyaallah ya. Terima kasih banyak ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih banyak Buya atas penjabarannya. Makasih Pak Imam Badrun. Silahkan para imam. Silakan. Ya, silakan Pak Imam Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Di sini saya mohon penjabarannya kembali Buya tentang bagaimana supaya tidak untuk keseimbangan di dalam pengamalan ini yang Buya turunkan. Kami sering yang alami kehilangan keseimbangan sehingga kami tidak bisa ini fokus. Makanya mohon penjabarannya Buya untuk supaya bisa lebih fokus dan bisa tertuju ke satu titik dalam pandangan itu Buya. Ya. Makanya dalam pelaksanaan tajalli, tasbih dan zikir, Nurmain mengarahkan menyaksikan diri sifat melakukan zikir dan tasbih. Cukup laksanakan melihat yang berzikir, maka kita akan bisa terlihatlah apa yang dia zikirkan. Cuma kalau kita memilih apa yang berzikir dan bertasbih, melihat apa yang ditasbihkan, melihat apa yang dizikirkan, maka kita akan kehilangan pedoman dan keseimbangan. Maka Allah mengarahkan, cukuplah kau saksi bagiku, maka Nurmain menjadi pandangan. Memandang kepada sifat yang berzikir untuk menjadi kodrat ketuhanan bagi seluruh alam. Dan rasa getaran itu akan dimiliki oleh yang menyaksikan, yaitu Nurmain. Diri sifat akan mengalami rasa, diri sifat akan mengalami pandangan setelah Nurmain menyaksikan kebenaran zikir dan tasbihnya dengan melihat yang berzikir dan yang bertasbih, bukan melihat apa yang dizikirkan atau apa yang ditasbihkan. Paham? Ya, insyaallah Buya, mudah bisa paham. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada yang lain. Ya, Pak Firman, makasih banyak Buya atas penjabarannya.
Saya lanjut Bu ya terkait dengan pertanyaan Pak Imam Firman tadi. Ketika itu mampu kita menyaksikan tadi proses zikir dan tasbih, tentu apa yang dikalamkan oleh Buya bahwa status rahmatan fil alamin oleh wujud sifat ini akan tercapai. Mohon jabariahnya sini Buya. Iya. Kalau Nur Main tidak menyaksikan siapa yang berzikir, maka tidak akan sampai kepada hajat. Karena apa? Setiap kebenaran ada dalam pensaksian. Maka Nur Main adalah suatu kekuatan pandangan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa dia menjadi aras kursi keramat, bisa menjadi batin zat dan nur, bisa pada kodrat iradah dan ilmu. Asal jangan membawa kodrat ciptaan. Apabila seseorang kodrat mencapai, memperjalankan kepada sebuah wujud, maka wajib Nur Main itu akan datang. Tapi kalau kodrat itu masih ada kodrat yang bersifat ciptaan, maka dia tidak akan mampu mendapatkan bantuan Nur Main. Karena Nur Main hanya menyelamatkan tajalli Tuhan. Apa tajalli Tuhan? Kalau Muhammad yang menghadap Allah, kodratnya akan dibantu Nur Main. Kalau Allah yang menghadap Tuhan, maka akan dibantu Nur Main. Kalau Tuhan yang menghadap aku, akan dibantu oleh Nur Main. Tapi kalau sebuah ciptaan, tidak akan pernah disentuh oleh kekuatan Nur Main. Paham? Alhamdulillah, cukup saya paham Bu, insya Allah Bu ya. Makasih banyak penjabarannya, makasih. Silahkan jamaah para imam yang lain, silahkan. Ya, Imam Rudi silakan. Terima kasih Pak Jurkabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, mohon penjabaran kembali tentang bagaimana menyatukan pandangan yang menyatukan rasa dengan hayat hingga menjadi satu kodrat. Buya, mohon penjabaran. Kalau menjalankan amanah Allah itu harus dengan pandangan, pandangan mengirim kepada rasa, rasa akan menimbulkan kata. Jangan menangkap kajian itu dengan telinga, tetapi dengan pandangan yang kita dengar. Bukan mendengar apa yang kita pandang, tapi memandang apa yang kita dengar. Maka dia akan menjadi rasa, rasa tidak akan pernah berdusta dengan apa yang ada. Maka rasa ini akan menimbulkan makna, itu yang disebut kata. Hanya kita yang tahu apa maknanya. Itulah. Paham? Alhamdulillah ya, terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Kembali Pak Budi, makasih Bu ya. Silakan para imam yang lain, silakan. Makanya kalau dalam tauhid itu, tauhid adalah sebuah jalan ketuhanan tunggal. Dan tauhid ini, bertauhid adalah mengkaji riwayat diri kita. Bukan kita mengkaji riwayat Tuhan terus kita lain lagi, bukan. Perjalanan Tuhan adalah diri, yaitu diri yang bernama Tuhan, dirinya Tuhan. Kalau memang kita tidak merasa yang dikaji adalah perjalanan kita, maka batallah segala kesempurnaannya.
Tapi kalau ingin tahu mana diri yang berasal dari Tuhan, tauhid inilah kajinya. Yang tidak berasal dari Tuhan adalah makhluk atau ciptaan yang tidak mengerti dalam keadaan bodoh. Maka jangan menjadi suatu fakot khailan nafsah. Jangan menjadi diri yang sudah bodoh karena tidak mengenal siapa dia, siapa dirinya yang sebenarnya. Mengenal diri man arafa nafsahu itu bertujuan man arafa rabbaha faqad khailan nafsa. Barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka dia adalah diri yang bodoh. Untuk itu hanya tauhid. Tauhid itu siapa? Jalan rahasia yang tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Perjalanan diri yang tersirat. Siapa diri yang tersirat? Siratal lazi na'an'am ta'alaihim. Diri tersirat adalah keakuanku yang berupa diri, yaitu diri Tuhan yang berwujud diri, yaitu na'an'am. Na aku batin, am terlihat, ta'ala Tuhan, ihim berbentuk diri. Inilah diri sifat yang menjadi rahmatan fil alamin. Dan diri itulah yang berwujud, mawujud dari wujud lam alif lam jalalah. Memantulkan sebuah bentuk diri sifat yang menjadi hayat dari sekalian alam. Itulah yang dikatakan dengan wujudku adalah sebuah wujud yang maujud. Baik jamaah, masih ada pertanyaan? Izin Buya lanjut satu Buya lagi pertanyaan. Iya. Terkait ini Buya, yang diri yang datang dan kembali Buya, mohon jabarannya sedikit Buya. Itu yang dikatakan wujudku adalah wujud yang bermaujud. Inna lillah, inna lillah, inna illah. Aku adalah Tuhan. Inna lillah, akulah yang datang. Inna lillahi, dan aku juga lah yang hidup. Itu yang dikatakan inna illah wujud, inna lillah wujud, inna lillahi mawujud. Ada yang berkodrat zahir, innallaha. Ada yang berkodrat hayat, innallahi. Ada yang berkodrat batin, innallahu. Disatukan innalillahi. Alhamdulillah. Makanya kenapa Allah an'am? Kenapa Allahu a'lam? Allahu, aku Allah. Al-am, alam yang terlihat. Alam Allah apa? Si baharu, wujud yang maujud. Makanya jasad itu disolatkan di depan imam, karena dia adalah wujudnya Allah. Tidak boleh di belakang imam. Jasad itu jazimnya Allah. Penampakan Tuhan harus dihormati dan dijunjung tinggi. Berasal dari wujud lam jalalah. Dan jasad inilah menjadi hayat jantungnya alam. Batin yang berada di antara keduanya.
wa ma bainahuma. Na itu adalah bainahuma, batin tergantung atau disebut jantungnya alam, tempat semua bernapas, tempat semua bernapas, tempat semua hayat, dan tempat semua berkodrat, disebut ma'ul hayat, yaitu diri makom yang hidup. Paham? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Makanya jangan mengamalkan diri sebagai ciptaan, tidak akan bisa bertauhid. Karena tauhid itu adalah diri jadi dan yang diri yang terjadi. Adanya aku, jadinya aku, dan terjadilah aku. Ini yang dikatakan kun tanpa alif, fayakun tiada alif, tapi ada. Baik, kita bertemu insyaallah 10 menit yang akan datang. Insyaallah, mudah-mudahan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.